selamat hari Minggu adik-adik. Gimana dengan kabar adik-adik hari ini? Pastinya sehat, semangat, sukacita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kakak Tabita mau mengundang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kakak Tabita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau berdoa. Kelipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah di hari ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, Kakak Tabita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kakak Tabita mau adik-adik mempersiapkan Alkitab adik-adik, mempersiapkan diri adik-adik, duduknya yang rapi, yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak-kakak dipersilahkan. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Patrick di ibadah Pelkat PA hari Minggu tanggal 27 September 2020. Nah, sebelum kita baca Alkitab dan kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gita, Kakak pimpin dalam doa dulu yuk. Oke? Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, datang untuk beribadah kepadamu. Berkatilah kami ya Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Gita pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak mau ganti baju sebentar. Ya, ganti penampilan dulu. Oke, sebentar ya. Nah, kakak nggak ganti baju sih, cuma tambah kacamata. Kalau lihat tampilan kakak kayak gini nih, kakak kayak pengen liburan gitu ya, ya nggak sih? Iya, kakak lagi pengen banget liburan, kakak pengen banget ke pantai.
Ya, kalau di Indonesia itu terkenal banget pantai, yaitu di Bali. Aduh, kakak pengen banget liburan ke sana. Tapi adik-adik, ya, kakak harus menuruti ya aturan dan didikan dari pemerintah saat ini. Ya, adik-adik pun sama. Kita sama-sama mendengarkan dan menuruti didikan dari pemerintah. Apa itu? Stay at home. Ya, kita semua melakukan pekerjaan kita, ya adik-adik sekolah, kakak kerja, kita ada di rumah supaya memutus rantai COVID-19. Nah, adik-adik aturan dari pemerintah ya selain stay at home juga memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak gitu kan. Itu juga salah satu didikan dari pemerintah. Nah, hari ini pas banget bacaan firman Tuhan kita mengenai didikan. Ya, adik-adik bisa mendapatkan didikan tuh dari mana saja dan dari siapa saja. Ya kan? Dari mama papa, dari oma opa, om tante, bahkan adik-adik yang mempunyai kakak pun juga bisa mendapatkan pengetahuan atau didikan melalui kakak layan, terlebih dari Tuhan. Nah, hari ini bacaan kita juga mengenai didikan. Oke, kita buka sama-sama ya bacaan Alkitab kita dari Amsal. Ya, Perjanjian Lama, Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Cuma satu. Ya, Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Sudah semua? Oke, kita baca sama-sama perlahan-lahan saja ya. Ya, kan kita lagi nggak lomba nih ya, kita baca santai aja, oke? Amsal 23 ayat 12, 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, itu adalah bacaan kita pada hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan nih firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Gita. Adik-adik pada tahu Kak Gita semua kan? Oh, nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Iya sih, biasanya Kak Gita itu lebih ngajar di kelas TK. Tapi nggak apa-apa, adik-adik juga harus perkenalan ya. Kita panggil Kak Gita ya. Silakan Kak Gita. Hai adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi sama kakak, Kak Gita. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah membaca firman Tuhan nih adik-adik. Sekarang kakak mau tanya dulu adik-adik. Di sini siapa yang kalau di rumah mama atau papahnya pernah menasihati adik-adik untuk belajar sebelum ulangan? Siapa yang pernah? Iya, pernah semua ya adik-adik dinasihati mama papahnya untuk belajar sebelum ulangan. Kira-kira untuk apa ya adik-adik kita dinasihati belajar sebelum ulangan? Nah, tentunya agar kita bisa mengerjakan soal-soal ulangan ya adik-adik dan mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Nah, adik-adik pernah juga nggak adik-adik dinasehati nih sama mama papahnya untuk belajar sebelum ulangan, tetapi adik-adik gak mau denger-dengeran? Pernah juga ya. Nah, adik-adik, akibatnya apa nih kalau kita nggak mau denger-dengeran nih sama nasihat orang tua kita? Nah, contohnya adalah kita jadi susah ya, kesulitan untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, adik-adik mengenai nasihat nih adik-adik, nasihat dan didikan nih, ternyata ada juga loh nasihat dan didikan yang ada di dalam Alkitab adik-adik. Nah, firman Tuhan kita hari ini, kita mau sama-sama belajar untuk mendengarkan nasihat dan didikan. Nah, adik-adik, Amsal 23 ayat 12 itu ditulis oleh Raja Salomo dengan maksud Raja Salomo ingin menyampaikan kepada orang-orang banyak adik-adik tentang nasihat dan didikan itu. Nah, adik-adik, Raja Salomo menyatakan kalau didikan itu datangnya dari Tuhan ya adik-adik, datangnya dari Tuhan. Tetapi melewati orang tua, melewati kakak, melewati opa, oma, keluarga. Nah, nasihat itu bisa disampaikan juga kepada kita adik-adik. Contohnya tadi, nasihat untuk belajar sebelum mengerjakan ulangan, ya kan? Nah, itu adalah nasihat dan didikan. Nah,
adik-adik, firman Tuhan kita hari ini juga mau mengajarkan kita bahwa kita nih adik-adik yang sudah mau dengar-dengeran, yang mau mendengarkan nasihat orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita, contohnya kakak atau oma opanya sekalian. Nah, kita sama-sama mau belajar nih adik-adik mendengarkan nasihat dari orang tua kita adik-adik. Nah, Raja Salomo menyatakan kalau kita mau mendengarkan didikan, berkat akan turun kepada kita adik-adik. Berkat akan ada di dalam kita, berkat dari Tuhan adik-adik. Nah, ngomong-ngomong soal didikan dan nasihat itu, sekarang ini kan kita lagi mengalami nih adik-adik yang namanya wabah corona. Nah, adik-adik, ternyata pemerintah juga memberikan kita nasihat loh adik-adik. Contohnya apa? Kita diminta untuk selalu menggunakan masker kalau kita mau pergi kemana-mana ya adik-adik. Lalu ada lagi, kita harus mencuci tangan ya adik-adik. Dan jangan sampai kita pegang muka kita nih. Kalau misalnya kita bisa dari mana-mana, kita jangan pegang muka kita karena dikhawatirkan ada virus yang nempel nih di tangan kita adik-adik. Jadi kita harus membasuh tangan kita. Lalu kita juga harus jaga jarak. Nah, itu adalah salah satu contoh didikan atau peraturan yang dilakukan atau diberikan oleh pemerintah adik-adik. Untuk apa? Agar kita tetap sehat adik-adik, tetap terhindar dari wabah yang sedang sekarang ini lagi rame-ramenya ya adik-adik, yang lagi ada hampir di seluruh dunia. Nah, adik-adik, lewat firman Tuhan kita hari ini juga kita mau sama-sama belajar nih adik-adik, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau mendengar didikan dari orang yang lebih tua dari kita, khususnya orang tua kita ya adik-adik, atau tante kita, om kita. Dan terkhusus misalnya di sekolah, walaupun kita lagi sekolah dari rumah, kita juga harus tetap mendengarkan didikan atau nasihat dari guru-guru kita adik-adik, dari kakak layan kalau adik-adik lagi ibadah. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang aktivitasnya adalah kakak mau adik-adik menunjukkan bahwa adik-adik sudah mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya apa? Adik-adik boleh berfoto menggunakan masker ya adik-adik. Nanti setelah itu fotonya boleh dikirimkan ke kakak atau kakak lain yang ada di sektor adik-adik masing-masing ya. Oke? Ya adik, sekian dulu ya firman Tuhan yang kakak bawakan. Nah, kiranya adik-adik kita sudah sama-sama belajar ya adik-adik untuk mendengarkan didikan dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari kakak layan sekalian. Dan adik-adik boleh juga mematuhi ya peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah agar kita tetap sehat ya adik-adik. Nah, oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan kita hari ini. Semoga adik-adik dan kakak selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Gita ya. Kakak harap adik-adik semua mengerti cerita yang diberikan oleh Kak Gita hari ini. Ya, dan adik-adik juga harus lakukan dalam kehidupan adik-adik dari saat ini sampai seterusnya. Dan jangan lupa untuk aktivitasnya ya. Sekarang kita mau berdoa, kita tutup cerita firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat dan menuruti setiap didikan yang kami terima. Terlebih didikan-Mu ya Tuhan melalui Alkitab yang selalu kami baca setiap hari. Ya Bapa, berkati anak-anak-Mu ini supaya dalam kehidupan kami selalu mentaati dan menuruti didikan yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kata Gita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dadah!
Tadi adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dari kakak-kakak lainnya. Sekarang Kak Tabita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak roboh. Syukur. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak Tabita mempunyai beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan adik-adik bisa kasih ke mama papanya, atau adik-adik kumpulin ke kakak layan di sektor adik-adik masing-masing. Untuk yang kedua, untuk aktivitasnya adik-adik bisa kasih ke kakak layannya. Nomor kakak layannya ada di akhir video ini ya. Kakak Tabita mau undang adik-adik untuk berdoa. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kakak layan telah memberitakan firman hari ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami ya Tuhan, studi kami di sekolah, kami boleh belajar dengan baik. Tuhan Yesus juga memberkati pekerjaan orang tua kami, agar mereka boleh bekerja dengan baik. Berilah kami kesehatan ya Tuhan, agar kami boleh melaksanakan kehidupan kami sehari-hari dengan baik, tanpa kerasa pun juga. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.